Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Laksar golongan 3 angkatan 26 kelompok 2 PBSDM Regional Bandung tahun 2021. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tugas kami tentang desain mind mapping implementasi Work of Government di era transformasi digital di Kabupaten Kuantan ini. Adapun kelompok kami adalah saya sendiri, Galih Agung Wibowo SPD, dan Dr. Muhammad Agung Swasono, dan Ibu Irza Warda Fitria SPD. Apa itu WOG? WOG atau World of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna untuk mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Cara melakukan WOG adalah: yang pertama, respon pemerintah terintegrasi; yang kedua, menghilangkan sekat sektoral; yang ketiga, kerjasama antar instansi pemerintahan; yang keempat, kolaborasi; yang kelima, koordinasi; yang keenam, sinergitas. Selanjutnya mari kita lihat Whole of Government yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Yang pertama adalah IPJKS. IPJKS merupakan informasi pacu jalur Kabupaten Kuantan Singingi yang dilaunchingkan oleh Bupati Kuantan Singingi pada masa itu pada tanggal 12 Agustus 2017. IPJKS ini merupakan sebuah informasi mengenai budaya pacu jalur Kabupaten Kuantan Singingi yang telah menjadi event internasional. Aplikasi ini menyatukan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi walaupun ia berada di luar daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan adanya aplikasi ini, rasa cinta masyarakat terhadap budaya pacu jalur tetap terjaga. Yang kedua ada WBS atau Whistle Blowing System yang beralamatkan wbs.kuansing.go.id. WBS ini dilaunchingkan oleh Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi. Ia menampung aspirasi masyarakat melalui web yang telah dibuat. Yang ketiga adalah website Lapor, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat Kabupaten Kuantan Singingi. Masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dan pengaduannya melalui website kuansing.lapor.go.id untuk kemajuan Kabupaten Kuantan Singingi. Yang keempat ada portal Kuansing, di mana portal ini berisi menyediakan informasi berita, hotel, kuliner, wisata, publik, belanja, budaya, dan radio LPPL Kuantan Singingi. Yang terakhir ada Smart Kuansing. Smart Kuansing ini merupakan sistem manajemen aparatur terpadu yang dimiliki oleh setiap ASN atau PNS yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Aplikasi ini disediakan oleh BKPP Kabupaten Kuantan Singingi yang ditenagai oleh Dinas Kominfo Kabupaten Kuantan Singingi. Setiap aparatur wajib memiliki akun Smart Kuansing, di mana nomor induk pegawai dan password digunakan untuk masuk ke laman ini. Smart Kuansing ini beralamatkan smart.kuansing.go.id. Nah, itu tadi kelima Whole of Government yang telah diterapkan di Kabupaten Kuantan Singingi. Pentingnya World of Government.
Kenapa WOG menjadi penting? Yang pertama, karena adanya dorongan publik seiring berkembangnya pengetahuan dan zaman. Yang kedua, ego sektoral, karena adanya kompetisi antar sektor di pemerintahan. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan informasi yang semakin berkembang setiap tahunnya. Yang keempat, keberagaman, karena latar belakang yang dimiliki Indonesia yang bisa mendorong disintegrasi. Kemudian saya akan menjelaskan praktek WOG dalam pelayanan publik. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WOG adalah yang pertama adalah pelayanan administratif. Pelayanan publik ini menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga dan masyarakat. Dokumen yang dihasilkan bisa meliputi KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan, atau penguasaan atas barang termasuk dokumen-dokumen resmi seperti SIUP, izin trayek, izin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Praktek WOG dalam jenis pelayanan administrasi dapat dilihat dalam praktek-praktek penyatuan penyelenggaraan izin dalam satu pintu, seperti PTSP atau kantor Samsat. Yang kedua adalah pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pola ini memudahkan masyarakat pengguna izin untuk mengurus permohonan izinnya, walaupun belum mengurangi jumlah rantai birokrasi izinnya. Yang ketiga adalah pola pelayanan satu pintu. Merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait yang bersangkutan. Ini adalah salah satu bentuk kelembagaan WOG yang lebih utuh, di mana pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja, dan rantai izin sudah dipangkas menjadi satu-satu. Yang keempat, pola pelayanan terpusat. Di sini terdapat instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya. Yang kelima adalah pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Saya akan menjelaskan tentang apa sih tantangan dalam penerapan Whole of Government atau WOG. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya manusia atau SDM dan institusi. Kapasitas antar institusi dan sumber daya manusia yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Hal ini dapat menjadi masalah serius apabila terjadi merger dan akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua adalah nilai dan budaya organisasi. Hal ini terjadi karena perbedaan budaya kerja di satu institusi dengan institusi lainnya. Tantangan yang ketiga adalah masalah kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan salah satu kunci dalam suksesnya penerapan WOG atau Whole of Government. Butuh pemimpin yang mengakomodir perubahan nilai dan budaya organisasi, serta meramu SDM yang tersedia untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola pelayanan publik. Berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan juga dalam 5 macam pola pelayanan. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional merupakan suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan sektoral, yang bisa jadi sifatnya hanya relevan dengan sektor itu, atau menyangkut pelayanan di sektor lain. WOG dapat dilakukan manakala pola pelayanan publik ini mempunyai karakter yang sama atau memiliki keterkaitan antar satu sektor dengan yang lainnya. Yang kedua adalah pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pola ini memudahkan masyarakat pengguna izin untuk mengurus permohonan izinnya, walaupun belum mengurangi jumlah rantai birokrasi izinnya. Yang ketiga adalah pola pelayanan satu pintu.
merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait yang bersangkutan. Ini adalah salah satu bentuk kelembagaan WOG yang lebih utuh, di mana pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja, dan rantai izin sudah dipangkas menjadi satu-satu. Yang keempat, pola pelayanan terpusat. Di sini terdapat instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya. Yang kelima adalah pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna.